Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Kembali kami datang ke hadapan Bapak Ibu sekalian di dalam program acara dari Mount Hermon Church, Mujizat Zaman Now. Dan kami percaya bahwa setiap program yang dibuat oleh Mount Hermon Church pasti akan memberkati Bapak Ibu sekalian melalui setiap firman yang diberitakan dan setiap kesaksian mujizat yang dapat dibagikan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Untuk itu, mari persiapkan keberadaan kita semuanya. Kita akan masuk ke dalam acara ini, menikmati hadirat Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami kembali dapat berkumpul secara online dan bersama-sama menikmati hadirat-Mu dan menikmati firman-Mu. Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah acara ini, Mujizat Zaman Now, dan kami percaya ada kesaksian Kristus yang dapat didengar oleh setiap kami melalui setiap karya mujizat yang Kau lakukan di tengah-tengah umat-Mu. Kami serahkan acara ini, acara program Mujizat Zaman Now ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang memberkati kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapkan hati yang terbaik, kita menyembah Dia. Kita mau tinggikan namanya. Yes. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Glory Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Yes. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Lebih lagi katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, dinaikkan doamu, katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Amin. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkati. Ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Amin. Engkaulah yang memberi
setia, setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah setiap kami perlu Engkau Tuhan. Yes, ku datang juru selamat. Berkat, lebih lagi katakan setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah, kami perlu Engkau Yesus. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Setiap jamnya Tuhan. Amin. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkat, katakan setiap jamnya Tuhan. Amin. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkat, lebih lagi katakan setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlu, kami datang Tuhan Yesus. Ya, berkat, lebih lagi ya Tuhan. Setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah, haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak dipuji. Besar anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan Yesus. Kasih-Mu melimpah buat setiap kami Bapa. Besar anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Anugerah-Mu melimpah bagiku.
setiap waktu. Amin. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu Mengikutiku. katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu ya melimpah bagiku, selalu baru setiap hari Tuhan. Di setiap Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran-Mu Perkenanan-Mu dan perkenanan ya mengikutiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran dan perkenanan-Mu Tuhan selalu mengikuti kami. Yes, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selalu baru setiap hari. di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan mengikutiku, mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan, amin, mengikutiku sepanjang hidup. Kebenaran-Mu, amin, dan perkenanan. yes Tuhan, mengikutiku sepanjang hidupku. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Judul renungan kita malam ini adalah Yesus membebaskan orang dari setan. Dan kisah ini terambil dari Injil Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20. Dan juga ayat lain adalah Injil Matius 8 ayat 28 sampai dengan 34. Dan juga Injil Lukas 8 ayat 26 sampai dengan 39. Jika dianggap Tuhan Yesus membebaskan orang dari setan di Gerasa berbeda dengan di Gadara, maka ini dua peristiwa berbeda. Tapi sebenarnya dua peristiwa ini ya bisa dianggap sama Bapak Ibu. Ya, dikatakan juga ada satu orang dalam satu peristiwa, ada juga dua orang. Jadi bisa juga itu adalah dua orang yang kerasukan setan, tetapi yang menjumpai Yesus hanya satu orang. Bisa kan Bapak Ibu? Bisa. Markus 5 ayat 2, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat
dari pekuburan menemui dia. Mungkin ayat ini yang membuat orang Kristen berkesimpulan, setan banyak tinggal di pekuburan. Ya Bapak Ibu. Dan juga banyak kita juga berpikiran demikian. Ya. Tetapi ada pendeta yang berkata agak berbeda. Tapi juga menarik Bapak Ibu untuk kita renungkan. Justru setan itu banyak di gereja. Kenapa? Karena dia ingin mencuri firman yang sedang didengarkan oleh jemaat, yang sedang disampaikan oleh pendeta. Dan itu bisa kita bandingkan dengan perumpamaan penabur, bahwa benih yang ditaburkan itu ada jatuh di tanah di pinggir jalan, ada yang jatuh di semak duri, ada tanah berbatu, ada semak duri dan juga tanah yang baik. Nah, yang jatuh di pinggir jalan itulah yang digambarkan bahwa firman yang ditabur itu tidak dimengerti sehingga iblis datang mencuri firman itu dari jemaat. Iya Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu. Iya. Iblis itu juga sangat kuat Bapak Ibu, sangat kuat. Dan akibatnya orang yang kerasukan setan juga atau kerasukan iblis juga menjadi sangat kuat. Karena itu jangan berusaha untuk menahan mereka. Iya Bapak Ibu. Iya. Dikatakan di dalam Markus 5 ayat 3 sampai dengan 5, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Kemungkinan inilah rantai besi. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang kuat, yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Wow. Iya Bapak. Karena itu jangan berusaha memegang orang yang kerasukan, karena mereka sangat kuat. Rantai saja bisa mereka putuskan dan badan mereka sekeras batu. Karena mereka memukuli dengan badan mereka dengan batu juga tidak merasa sakit Bapak Ibu, nggak terluka. Nah, orang yang kerasukan setan itu juga berteriak-teriak kepada Yesus. Markus 5 ayat 7. Dia berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Jadi di sini juga kita punya pemahaman baru. Setan itu tidak menyiksa orang, tapi justru Allah yang menyiksa setan. Iya Bapak Ibu. Karena setan itu berkata, "Demi Allah, jangan siksa aku." Dari ayat ini terlihat juga setan-setan kenal Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang Maha Tinggi. Yang herannya banyak orang Kristen atau pendeta juga tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang Maha Tinggi. Setan juga anehnya menyebut demi Allah. Setan bisa berkata demi Allah. Wow, ini luar biasa. Kelak pada waktunya setan akan disiksa di api neraka, dan itu dikatakan di dalam Matius 25 ayat 41. Tuhan Yesus berdialog dengan orang yang kerasukan. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Markus 5 ayat 9. Mungkin inilah menjadi gambaran orang yang kerasukan 7 setan yang pernah dikatakan Tuhan Yesus. Matius 12 ayat 43 sampai dengan 45. Mungkin karena itu saat konseling pelepasan perlu ada dialog, tetapi jika ada kesulitan, langsung saja usir setan-setan itu sehingga orang itu langsung dibebaskan. Markus 5 ayat 12 sampai 13. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Karena itu jangan suka menyebut diri kita anak babi mau lewat saat melintasi kuburan. Justru ucapan itu bisa membuat kita kesurupan. Seperti juga kisah ini. Setan pergi ke babi-babi. Iya Bapak Ibu. Lalu apa yang harus kita katakan Pak? Ya, katakan saja, anak Allah mau lewat, minggir. Maka setan-setan akan langsung takut dan minggir. Amin Bapak Ibu.
Iya. Ada 2.000 babi yang kerasukan dan terjun ke jurang dan mati lemas di danau itu. Ini kerugian besar. Setelah saya hitung-hitung dengan cara cari data di internet, maka saya dapatkan harga 2.000 babi itu sekitar 8,3 miliar. Ya, ini kerugian besar Bapak Ibu. Mungkin karena kerugian besar ini orang Gerasa kemudian mendesak Tuhan Yesus untuk pergi. Mereka berkata, lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Markus 5 ayat 17. Murid-murid Yesus juga bisa mengusir banyak setan. Itu dikatakan Markus 6 ayat 7 lalu ayat 12 sampai dengan 13. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Orang Kristen adalah murid-murid Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 19. Jadi saudara bisa bandingkan ayat itu ya. Tanda-tanda juga orang percaya punya kuasa untuk mengusir setan. Itu dikatakan Markus 16 ayat 17. Jadi kita bisa mengusir setan karena kita lebih besar dari roh-roh. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Apa arti mujizat ini bagi kita? Artinya adalah orang Kristen, pendeta dan gereja harus bisa mengusir setan. Jangan takut kepada setan. Iya Bapak Ibu. Iya, tapi ada syaratnya. Syaratnya kita selalu berfokus kepada Tuhan Yesus. Selalu berkorban tentang Tuhan Yesus. Sehingga kita disebut orang percaya. Dan orang percaya hidup kita ditandai dengan kuasa. Termasuk bisa mengusir setan. Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18. Karena juga yang syarat kedua, jangan menyimpan jimat-jimat atau benda-benda setan lainnya. Ya, jika kita masih menyimpan benda-benda dari setan, maka kita tidak bisa mengusir setan. Iya, karena apa? Kita masih menyimpan miliknya. Jadi kita termasuk temannya. Iya, nggak mungkin kita bisa mengusir. Amin Bapak Ibu. Tapi ketika kita berfokus kepada Tuhan, maka kita punya otoritas, kita punya kuasa dari Tuhan untuk mengusir setan-setan. Amin Bapak Ibu. Nah, dikatakan juga murid-murid memakai minyak urapan untuk mengusir banyak setan dan menyembuhkan banyak orang sakit. Markus 6 ayat 13, termasuk juga Yakobus 5 ayat 14. Maka orang Kristen juga bisa memakai minyak urapan. Doa saya, mari kita tundukkan kepala kita Bapak Ibu. Kita berdoa sama-sama. Doa saya semua orang Kristen bisa berkuasa, punya kuasa untuk mengusir setan-setan. Sehingga hidup kita dibebaskan dari segala masalah akibat setan. Bisa kita bandingkan dengan saat ular tedung menggigit banyak orang Israel sehingga sakit dan mati. Tapi solusinya dengan melihat ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa. Saya juga berdoa untuk warga net yang menyaksikan acara mujizat zaman now. Ya, apapun masalah kita, apakah penyakit, usaha pekerjaan, keterikatan, masalah keluarga, masalah anak, apapun itu, selalu berharap pertolongan dari Tuhan Yesus. Tidak ada jalan buntu bagi orang Kristen karena Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah jalan, aku adalah pintu." Maka selama kita dalam Yesus, Yesus selalu membuka jalan dan membuka pintu apapun masalah kita. Yesus adalah jawaban. Sehingga Bapak Ibu semua masalah kita selalu punya solusi. Karena Tuhan Yesus adalah jawaban kita. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah program acara Mujizat Zaman Now yang baru saja kita saksikan bersama-sama. Kita percaya bahwa apa yang kita telah saksikan dan kita telah terima melalui hadiratnya dan firman yang ada di tengah-tengah kita sungguh-sungguh memperlengkapi, memberkati, dan
benar-benar menjamah keberadaan kita semua. Sampai kita berjumpa kembali di acara Mujizat Zaman Now yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita naikkan El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya Melimpah El Shaddai, berkat-Nya, berkat Yes, melimpah, melimpah El Shaddai.